Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik yang di rumah, juga mama papa, kakak-kakak sekolah minggu, kita semua diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau mulai dengan bersaat teduh sejenak, minta pimpinan Tuhan, minta bimbingan Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk, kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Adalah sukacita sekali karena hari ini kita bisa melakukan ibadah sekolah minggu lagi. Walaupun secara online tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita sama-sama menaikkan pujian, adalah sukacita di hatiku. Kita bertepuk tangan, kita ungkapkan sukacita kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Sekarang kita siap untuk berdoa pembuka. Kita mau menyiapkan hati kita. Bagaimana sikap yang baik? Duduk tenang, lipat tangan, tidak ngobrol, dan secara khusus kita menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memulai ibadah ya Tuhan. Berkatilah kami untuk mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Kita kembali menaikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita melalui pujian Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, adik-adik, tahukah apa yang menjadi kesalahan adik-adik selama seminggu ini? Ayo, siapa yang tahu contohnya apa aja? Misalnya ganggu-ganggu adik. Ya, ganggu-ganggu kakak. Betul juga. Apalagi ya? Oh iya kak, lupa baca buku starnya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kesalahan kita, apa dong yang harus kita lakukan? Iya, kita harus minta ampun sama Tuhan. Caranya kita berdoa, minta ampun dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, dan berjanji apa? Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa yuk. Minta ampun sama Tuhan untuk kesalahan yang mungkin kita lakukan nih. Yang Kak Evi lakukan, yang adik-adik lakukan dalam seminggu ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami yang kami perbuat yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami semua untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi kepada Tuhan. Amin. Sebagai respon pengakuan dosa kita, yuk adik-adik kita mengungkapkan pengakuan dosa kita lewat pujian He's the Lord.
the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Bang Hansen akan bercerita bagaimana kita anak-anak Tuhan mesti berlaku dalam hidup kita. Kita mau menyiapkan dengan terlebih dahulu menaikkan pujian Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari adik-adik kita berdoa, menyiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tolong kami untuk mendengar dengan baik, tolong kami untuk mengerti dengan baik, tolong kami supaya Tuhan bisa berkehendak dalam hidup kami. Kami mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Hansen dan Owi. Nah, hari ini tema cerita kita adalah penciptaan manusia. Adik-adik masih ingat nggak hari-hari penciptaan? Kalau kamu, Owi, aku lupa kakak. Adik-adik bagaimana? Nah, di Zoom juga sudah ada teman-teman kita yang bergabung di sana. Kita tanya yuk sama mereka, apakah mereka masih ingat hari-hari penciptaan? Manusia diciptakan hari keberapa ya? Hari ke-6. Hari ke-6. 7? Oke. 6. Kalau daratan hari keberapa? 3. 3. Daratan. 3? 3 semua? 3. Nah, kita mau refresh dulu ya. Nyanyi Kidung Jemaat 69 pada mulanya. Tahu semua? Nggak tahu? Oke, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda bentangan pun jadi, hari kedua di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darat, hari ketiga di dunia. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua, hari keempat di dunia. Pada mulanya belum ada ikan,
burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta, hari kelima di dunia. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan, hari keenam di dunia. Pada mulanya semua terjadi, langit dan bumi dan isinya. Allah pencipta telah memberkati, hari ketujuh di dunia. Oke, kita akan membaca kitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Ayat 4 dibacakan oleh Neika. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, Ayat 5 oleh Niko. belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6 oleh Bima. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 6 oleh Nela. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan perkataannya. Seperti jadilah bintang, maka bintang itu jadi. Jadilah lautan, maka lautan itu jadi. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Dan bahkan Tuhan menghembuskan nafas ke hidung manusia. Coba adik-adik bernafas yang dalam. Owi, mau coba? No, aku bukan manusia. Oh iya, Owi kan bukan manusia ya, mana bisa. Teman-teman Jumur bisa nggak ya? Lepaskan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan, baru bilang, katakan, aku istimewa. 1, 2, 3. Lepaskan. Aku istimewa. Adik-adik, setelah manusia itu dibentuk, di manakah manusia itu tinggal? Hutan. Kok hutan? Salah. Bukan di hutan tahu. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik tur virtual ke Taman Eden. Di sana nanti kita akan lihat di manakah manusia itu tinggal setelah Tuhan membentuknya. Dan apa ya tugas manusia? Kakak akan membaca Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Owi mana? Owi, ready? Ready. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah
Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Owi, kamera, roll. Di belakang kakak adalah Waduk Jatiluhur. Waduk ini merupakan usaha manusia untuk menyediakan sumber air, sumber energi listrik, dan tempat hidup ikan-ikan. Manusia harus memelihara waduk ini di rumah. Apa ya yang bisa adik-adik lakukan? Ada 7 aksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Pertama, tidak menggunakan sedotan plastik. Kedua, apa ya? Benar, menanam tanaman. Ketiga, betul, memberi makan ikan atau peliharaan. Keempat, jangan lupa menyiram tanaman. Kelima, kalau ini membuang sampah di tong sampah. Keenam, matikan keran setelah selesai menggunakannya. Dan terakhir, ketujuh, jangan lupa matikan lampu ya jika tidak dipakai lagi. Jika kita melakukan aksi yang baik untuk memelihara bumi ini, maka itu tandanya kita telah menjadi anak-anak yang bersyukur pada Tuhan. Bersyukur karena kita diciptakan istimewa dan bersyukur atas ciptaan Allah yang diberikan untuk kita. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 139 ayat 14a. Ayo dibuka. Mazmur berapa? Mazmur 139. 9, bagus sekali. Mazmur Yuk baca bareng-bareng. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Oke, silakan dihafal 1 menit. Adik-adik di rumah juga ikutan menghafal ya. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke, siapa lagi? Miko. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur Kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nela. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yeay. Bima. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu
sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Yeah! Yeay! Barang-barang ya. Barang-barang. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib. Oke. Mantap. That's magic. Adik, cerita hari ini sampai di sini. Dah. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Sang Pencipta, sungguh besar karyamu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami manusia dengan istimewa. Ajar kami untuk dapat selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Hansen untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Hari ini kita belajar apa adik-adik? Ya, bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Dan kita adalah siapa? Iya, betul, ciptaan yang istimewa. Sebagai ciptaan yang istimewa, tentunya tanggung jawab kita juga adalah menjaga ciptaan yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa menjadi terang, kita harus bisa menjaga setiap ciptaan Tuhan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Yuk, kita sama-sama menaikkan pujian, Ku mau jadi berkat. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat, jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang harus disiapkan? Ya, siapkan amplopnya. Nanti saat pujian persembahan dijalankan, adik-adik siap masukkan uangnya ke dalam amplop. Ayo kita menyanyikan pujian persembahan kita, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, nanti persembahan yang tadi sudah dimasukkan di dalam amplop itu dikumpulkan. Kemana? Ke mama papa. Lalu, ya nanti mama dan papa sama-sama transfer ke rekening GKI. Mari kita sekarang berdoa untuk persembahan kita. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami berdoa, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dalam pekerjaan tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama papa, untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan kami semua.
Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Teneneneneng. Apa aja itu? Yang pertama, jangan lupa setiap hari startnya dibaca. Ya, startnya dibaca. Terus setiap hari Kamis ada apa? Ada persekutuan doa online. Jadi ikut. Itu ada persekutuan doa online dengan Zoom meeting. Nah, kita sebentar lagi juga akan mulai untuk doa syafaat. Apa aja yang mau kita doakan? Yang pertama, kita berdoa untuk kegiatan new normal yang sekarang dilakukan. Biar pemerintah Indonesia juga terus menjaga supaya new normal yang saat ini itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat tetap patuh untuk jaga jarak, tetap patuh pakai masker, tetap patuh rajin cuci tangan, tetap patuh juga untuk kalau tidak perlu nggak usah keluar-keluar. Dan yang paling penting, apalagi Tuhan terus berikan kita kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Apalagi ya Kak Evi, nanti tanggal 10 sampai 11 Juli akan ada Sekolah Alkitab liburan. Yeay, pasti senang ya. Kita juga berdoa untuk kedua hal ini. Yuk, sebelum kita mulai berdoa, mari kita semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sehingga hari ini kami sudah boleh melakukan ibadah online kembali. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam era new normal saat ini. Tuhan boleh jaga kami semua untuk kami tetap melakukan protokoler kesehatan. Seperti kami tetap menjaga jarak, kami tetap rajin cuci tangan, kami memakai masker, dan kami kalau keluar hanya untuk waktu-waktu yang perlu saja. Tuhan, tolonglah pemerintah supaya dapat melakukan kedepannya kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan juga tolong untuk ekonomi, Tuhan juga tolong untuk kesehatan dapat berjalan dengan seimbang. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Sekolah Alkitab Liburan pada nanti tanggal 10 dan 11 Juli. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mempersiapkannya. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang menyiapkan acara, menyiapkan materinya, dan terlebih kami juga berdoa untuk kami, anak-anak sekolah minggu, untuk kami dapat ikut serta. Kegiatan Sekolah Alkitab Liburan ini berjalan secara online maupun offline. Biarlah itu tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kami. Tapi kami semakin bersyukur bahwa di tengah-tengah era COVID ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan Sekolah Alkitab Liburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.